dana penyalahgunaan kekuasaan publik pemerintah untuk tujuan ilegal dan biasanya terselubung demi keuntungan pribadi. Korupsi dalam bernegara dinilai menjadi faktor penyebab meningkatnya korupsi di masyarakat ketika individu kehilangan nilai moral dan tanggung jawab mereka karena melakukan tindakan ilegal penipuan, penyuapan, eksploitasi. Hal ini menyebabkan kerusakan sistem hukum dan ekonomi dan mempengaruhi perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Sahkan UU Perampasan Aset. UU Perampasan Aset adalah undang-undang yang memungkinkan pemerintah untuk menyita aset yang diduga berasal dari tindak korupsi atau kejahatan lainnya. Ini adalah langkah penting dalam pemberantasan korupsi dalam menghilangkan intensif untuk melakukan tindakan korupsi. Komisi 3 DPR RI berpandang rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana merupakan RUU yang segera dibahas dan disahkan. Menurut anggota Komisi 3 DPR RI, Didik Martioto, dengan adanya aturan tersebut, diharapkan ada efek jerah bagi para pelaku tindak pidana hukum, khususnya dalam hal kejahatan ekonomi. Pemerintah melalui Presiden Joko Widodo telah mengirimkan surat Presiden tentang RUU Perampasan Aset pada tanggal 4 Mei lalu. Saat ini, draft RUU tersebut baru saja akan dibawa ke Badan Musyawarah sebelum dibacakan di rapat paripurna DPR. Sekarang pemerintah per tanggal 4 Mei tahun 2023, Presiden sudah mengeluarkan 2 surat. Satu surat Presiden kepada DPR yang dilampiri dengan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Iklan kemampuan teknis bagi aparatur pemerintah. Kasus korupsi yang melibatkan Johnny G. Plate dalam pengajuan anggaran pembangunan BTS 7.904 desa dilakukan tanpa melalui kajian keahlian yang valid. Ini adalah contoh nyata ketidakpatuhan terhadap standar kompetensi bagi aparatur pemerintah. Kasus ini merugikan negara sebesar 8 triliun rupiah dan menunjukkan bahwa Johnny J. Plate dan rekan-rekannya tidak memenuhi salah satu dari 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh aparatur pemerintah, yaitu kemampuan teknis. Kemampuan teknis dalam konteks pemerintahan mencakup pengetahuan dan keterampilan yang relevan dalam bidang tugas mereka. Ketika anggaran pembangunan sebesar itu dilakukan tanpa kajian keahlian yang valid, ini mengindikasikan ketidakmampuan dalam mengelola sumber daya publik yang efektif dan efisien. Jadi, solusi untuk menangani tindak korupsi dalam hal ini adalah perlu diadakannya pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada peningkatan kemampuan teknis fungsional bagi aparatur pemerintah. Ini termasuk pelatihan dalam penyusunan anggaran, pengelolaan proyek, serta kajian keahlian yang valid. Menciptakan lingkungan kerja yang konsisten berintegritas. Dalam kasus korupsi bakti di IS4G, Kominfo sudah sekitar 11 orang pejabat yang terlibat dalam korupsi ini. Hal ini menunjukkan lemahnya integritas para pejabat negara. Seorang yang menjaga integritas akan memiliki sikap yang mencegahnya untuk melakukan tindakan korupsi. Nilai integritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. KPK merilis 9 integritas nilai diantaranya adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, berani, dan adil.